Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Nah, yang saya hormati Ibu Endang Retno Murtiningsih selaku fasilitator kelas 316 calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Budi Susanti dan Pak Helmi akan melakukan praktek coaching yang mana pada sesi yang pertama ini nanti saya sebagai coach-nya, sedangkan Pak Helmi sebagai coaching-nya. Kemudian nanti pada sesi kedua saya sebagai coaching-nya, sedangkan Pak Helmi sebagai coach-nya. Bisa langsung kita mulai saja nggih Pak Helmi. Monggo. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Helmi. Wah, selamat siang Bu Susanti. Apa kabar ini Bu Susanti hari ini? Kabarnya sedang campur aduk karena suasana hati juga tidak mendukung. Kenapa Bu? Tapi bisa-bisakan untuk oke lah. Oke lah. Kenapa Bu? Apa yang bisa saya bantu Bu? Kalau memang Ya, bisa saya cerita ya Pak Helmi. Mungkin nanti ketika saya bercerita, saya akan mendapatkan solusi dari Pak Helmi. Jadi gini Pak, saya itu punya murid kelas 5. Dan baru kali ini saya mendapati kebanyakan murid-murid saya itu kepedulian terhadap kebersihan itu sangat kurang, minim sekali. Pedulinya terhadap lingkungan, bukan lingkungan ya, lebih ke kelas saja itu yang ditempati sehari-hari itu sangat minim sekali. Jadi setiap pagi itu saat saya masuk ke dalam kelas di awal pembelajaran itu sering sekali saya itu gini, disapu dulu ya, nah gitu. Soalnya saya itu tidak nyaman sekali. Masih pagi itu kelasnya sudah kotor sekali. Padahal saya juga sudah berupaya untuk membentuk piket setiap hari itu. Tetapi ini kok masih seperti ini. Saya tuh bingung dikerjakan atau enggak piketnya itu. Kok setiap pagi selalu menyita waktu saya untuk menunggui anak-anak itu nyapu dulu. Kan ya tidak saatnya toh Pak. Jam 7 udah waktunya pembelajaran efektif. Saya harus menunggui anak-anak nyapu terlebih dahulu. Itu waktunya kan sudah tersita 15 menit lah. Kan ya lumayan. Gitu Pak. Itu yang menjadi bad mood saya di awal waktu pembelajaran dan itu sudah berlangsung ini. Padahal di tahun-tahun sebelumnya saya tidak loh, murid-murid saya di tahun-tahun sebelumnya itu sudah peka sendiri. Saya datang itu kelas sudah bersih. Ngoten Pak. padahal sudah ada regu piketnya ya Bu ya? Iya, sudah ada regu piket dan sebelumnya itu saya juga sudah itu kok Pak. Waktu ini kan piketnya di siang hari juga toh. Di siang hari itu saya juga sudah menunggui. Ternyata piket itu yang disapu itu hanya depan. Di bawah-bawah itu ndak dibersihkan, cuma depan asal pegang sapu lah setelah itu selesai gitu. Seperti hanya penggugur kewajiban saja, tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu Pak. Jadi Itu dari saya, hambatannya apa ya Bu ya kira-kira kalau seperti itu? menurut saya ya Pak, anak-anak zaman sekarang itu memang apa ya, mungkin tidak terbiasa. Di rumah itu mungkin tidak dibiasakan sama orang tuanya untuk bersih-bersih rumah lah minimal, nyapu kamarnya lah minimal seperti itu mungkin belum. Soalnya apa, terlihat ketika anak nyapu itu pegang sapu saja ewoh Pak. Jadi kamu itu enggak pernah nyapu di rumah seperti itu. Itu ya
perempuan, ya anak laki-laki itu sama. Oh, pegang sapunya seperti itu. Saya melihat dari cara pegang sapunya saja sudah kurang tepat. Jadi mungkin dia juga tidak terbiasa nyapu di rumah, bersih-bersih rumah seperti itu. Dan herannya itu kok ketika menempati kelas yang kotor seperti itu kok ya happy gitu loh, Pak. Nyaman Saya aja aja gitu ya. iya, saya yang merasa tidak nyaman. Seperti itu, Pak. Jadi itu sudah membuat mood saya itu rusak di awal. Iya, mood rusak di awal karena jenengan suka kebersihan, murid-muridnya nyaman dengan kekotoran. Jadi, nek menurut jenengan rencananya ibu mau seperti apa coba untuk Ya anak-anak? rencananya ini saya akan lebih tak tungguilah, tak ajari. Mak, ini sampai saya ngajari loh, gini loh cara pegang sapu, gini loh cara nyapunya, itu sudah, Pak. Sampai seperti itu. Itu Padahal itu nyontoh mencontohkannya berarti kan tuh sampai satu ruang kelas penuh disapu sama Bu Santi gitu. ya, Pak. Ya bersama-sama lah, Pak. Oh, tak kira dicontohin Bu Susanti Ya, atau iya disapu. enggak. Ya itu mungkin rencana saya nanti seperti itu. Mungkin juga nanti ketika ketika pulang sekolah yang rogu piket itu saya biasakan nanti juga manfaatnya kebersihan minimal seperti itu, Pak. Dan Nah, ini yang penting juga, Pak. harapan Ibu kalau untuk Harap kedepannya. Ya harapannya ya anak-anak bisa pedulilah terhadap lingkungannya, minimal itu tempat dia melakukan aktivitas itu bersih gitu, Pak. Atas usahanya sendiri, tidak nyagir ke orang lain, tidak Gitu ya. tidak melulu harus apa tukang bersih-bersihnya sekolah gitu, nunggu tukang bersih-bersihnya sekolah yang ngepel. Enggak gitu, minimal anak-anak itu peka lah, maulah untuk bagaimana saya merasa nyaman di situ gitu. Soalnya kan udah besar, kecuali kalau anak kelas 1, 2 lah masih bisalah saya pengertian gitu, Kak. Kalau sudah kelas 5 itu kan ya seharusnya tidak seperti itu. Itu menurut jenengan hambatannya apa? Kok sampai seperti itu? Padahal anak-anak sudah kelas 5. Hambatannya ya karena dia tidak dibiasakan sejak kecil, tidak mungkin di rumah terlalu nyaman dengan keadaannya, kemudian mungkin orang tuanya juga tidak memberi treatment hal semacam itu. Kalau menurut saya itu memang sederhana ya, Pak. Tetapi itu penting juga untuk ke depan anak-anak, membentuk mentalnya anak-anak itu juga penting. Kalau rencana Soalnya spesifik terstruktur buat panjenengan untuk mengatasi itu apa? Menurut jenengan, apakah ada ya, rencana untuk sana? ya mungkin rencananya itu tadi piketnya harus berjalan sesuai dengan jadwal lah. Terus saya bisa menunggui anak ketika anak itu melakukan piket. Jadi bukan hanya sekedar penggugur kewajiban pegang sapu terus pulang seperti itu, tapi memang benar-benar dibersihkan. Terus misalnya setiap pagi sebelum jam 7 saya bisa ngecek lah sudah amankah kelasnya, sudah bersihkah kelasnya untuk kita tempati untuk pembelajaran hari ini, seperti itu, Pak. Dan ini tidak akan berhenti ketika itu belum menjadi kebiasaan. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau bagus rencana Ibu itu, tapi mau dimulai kapan rencananya, Bu? Ya mungkin secepatnya, Pak. Mulai besok juga bisa. Soalnya saya sudah tidak nyaman kalau seperti itu terus-menerus. Gitu ya, mulai besok pagi ya, Bu ya. Ya. Ya lebih cepat lebih baik. Ya.
Kalau misalkan untuk komitmen Ibu, misalkan untuk gambaran untuk mengatasi masalah itu? Komitmennya mungkin nanti saya bisa lah berkolaborasi dengan wali murid, mungkin akan saya beri pesan di uh, grup kelasnya untuk bisa membiasakan anak-anak di rumah agar bisa ikut bantu-bantu ibunya, minimal seperti itulah. Jadi treatment ini bukan hanya dilakukan di sekolah saja, Pak. Jadi bukan hanya saya saja yang melakukan treatmentnya, tetapi orang tua itu juga penting karena kan orang tua itu waktu anak bersama orang tua kan itu lebih banyak daripada bersama saya. Kalau bersama saya kan mungkin sampai jam 12 saja, tapi selebihnya itu kan bersama orang tua. Itu sampai saya kemarin membuat itu jadwal keseharian anak, tak buatkan jadwal itu sampai Pak. Bangun jam berapa, harus ngapain saja, itu sudah saya contohi seperti itu. Biar terprogram gitu Pak. Padahal masalahnya di rumah dia punya pembantu, Bu. Ya semua yang ngerjain pembantunya. Lah ya makanya itu kan ya kita nggak pernah tahu kan kapan apa ini namanya. Roda itu kan selalu berputar. Iya. Nggak selamanya anak itu berada di atas. Nah, saya ini salah satu treatment saya untuk membiasakan anak bekerja lebih keras, berusaha lebih keras, supaya nanti dia bisa menghadapi tantangan di masa depan. Karena tidak selamanya dia di atas, tidak selamanya dia itu bersama kedua orang tuanya. Ketika nanti sudah lulus SMA, kuliah, dia pun sudah lepas. Tidak ada yang membangunkan, tidak ada lagi yang gorenin dok tak cuciin gitu, tidak ada. Iya. Jadi sangat mulia sekali sangat, ya, Ibu. Ya, sangat penting sekali itu Pak. Karena saya itu sudah gemas gitu. Anak sekarang mentalnya itu lemah banget. Lebih hebat orang zaman dulu ya, Bu ya. Iya. Sampai tak bilangin gitu. Saya dulu kelas 5 udah bisa. Beratnya gitu Pak saya itu. Lah anak-anak kok kelas 5 pegang sapu saja masih salah gitu. Iya bagus sekali itu Bu. Kalau untuk itu komitmennya dimulai untuk besok pagi dan rencana ke depan. Nanti kalau itu saya juga mau mendengarkan cerita keberhasilan Ibu. Kayaknya menarik sekali ini tentang kebersihan di sekolah ini. Jadi itu lebih ke kelas saja Pak. Kalau ke sekolahan itu mungkin terlalu luas ya Pak. Iya, Ini minimal di maksudnya kelas itu di saja. sekolah, Bu. Ya. Masa kelas ya di rumah. Itulah, Bu. Nanti kalau ke depan itu bisa lagi saya mendengar cerita dari Ibu keberhasilannya seperti apa. Tapi kelihatannya kalau Ibu yang mengomando dan merencanakan kelihatannya lebih terrealisasi karena kelihatannya agak galak. Terkenalnya seperti itu Pak, tetapi meskipun terlihat galak ini selalu dirindukan anak-anak kok Pak. Santai. Bagus Bu kalau begitu. Ya itu aja Bu, nanti kalau ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi untuk kedepannya. Saya ingin mendengar keberhasilan Ibu dalam mengatasi masalah anak dalam soal kebersihan ini. Ya oke siap Pak. Okay. Terima kasih atas waktu Pak Helmi untuk karena sudah menjadi pendengar yang baik untuk saya sehingga saya lebih tercerahkan lah. Minimal sudah ada gambaran lah untuk menyelesaikan permasalahan ini dan mengatasi mood saya. Semoga berhasil untuk kedepannya. Terima kasih Pak Helmi. Ya, selamat Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.